Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan kesehatan nafsiah pada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau seperti yang dilakukan pada malam hari ini, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada tausiah ini akan melanjutkan pembahasan yang 3 minggu yang lalu tentang tafsir surat Yasin ayat 20 sampai 29 yang sudah dibahas sepintas, yang pada di akhir pembahasan kemarin menyampaikan bahwa orang yang beruntung atau orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu menghitung amalan dirinya sebelum Allah menghisapnya. Dan yang dimaksud dengan menghitung amalan dirinya adalah menghitung perbuatan baik dan perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Karena sebagian umat Islam terkadang yang dihitung hanya perbuatan baiknya saja, dosanya tidak pernah terfikirkan. Seperti misalnya sholat berjamaah di rumah dengan di masjid pahalanya 27 kali. Sholat subuh akan pahalanya sekian. Sholat duha pahalanya sekian. Sholat tahajud pahalanya sekian. Lebih banyak menghitung pahala, tapi harus dihitung juga berapa banyak dosa yang telah dia lakukan sepanjang hari. Di mana sholatnya itu hanya 5 waktu dan hanya sekian menit, sementara aktivitas yang dia lakukan di luar sholat itu sangat banyak. Dan berapa banyak dosa yang pernah dilakukan. Sehingga kalau di dalam menghisap, yang dimaksud dengan menghisap itu adalah menghitung amal perbuatan baik dan amal buruk yang dilakukan. Sehingga seharusnya bagi seorang muslim, perbuatan baik itu bagaikan orang menabung. Jadi jangan diingat-ingat, tapi yang diingat itu berapa banyak dosa yang dia lakukan. Seperti kalau dulu masih kecil, zaman dulu itu ada tabungan celengan, bukan di bank. Jadi kalau kita masukkan uang ke celengan, itu nggak ketahuan itu ada berapa uangnya kalau sudah 1 tahun. Ketahuannya kalau dipecahin celengannya. Jadi harusnya seperti itulah. Amal baik bagaikan tabungan disimpan, tapi amal buruk yang harus diingat sehingga kita selalu bermohon ampun kepada Allah. Karena aktivitas yang dilakukan di luar ibadah wajib itu sangat banyak dan sangat banyak bisa mendatangkan dosa.
Misalnya saja banyak perbuatan yang sering dilakukan oleh umat Islam di luar sana, seperti diantaranya ghibah. Ghibah hari ini tidak hanya di kalangan wanita, tapi di kalangan pria juga banyak ghibah. Apalagi dengan berkembangnya media sosial. Kalau dulu di televisi beritanya ghibah semua. Ghibah tentang artis, ghibah tentang selebritis, ghibah tentang anggota seorang pejabat dan lain sebagainya. Kalau sekarang di YouTube isinya juga banyak kan ghibah. Dan ghibah itu salah satu dosa besar di dalam Islam. Sehingga kita harus menghitung satu hari sholat berjamaah 5 kali di masjid, sekian banyak pahalanya, tapi pernahkah kita hitung dosa ghibah? Begitu nyalain YouTube, yang ditonton ghibah, ghibahnya artis, ghibahnya pejabat gitu. Apalagi kemarin waktu lagi pilpres, waduh rame ghibah gitu. Berapa banyak orang yang berghibah gitu. Karena batasan ghibah dengan bicara ilmiah sangatlah tipis. Kalau bicara ilmiah seharusnya seorang yang ahli dalam bidangnya. Kalau bukan ahli, bukan ilmiah namanya. Kalau kita mau bicara politik, kita ahli politik dulu. Pendidikan kita apa? Kalau background kita adalah ilmu politik, baru bicara politik. Kalau background kita bahasa Arab, ya berarti tidak layak bicara politik. Sehingga berapa banyak ghibah yang dilakukan oleh umat Islam, dan berapa banyak dosa yang telah kita perbuat, dibanding dengan banyaknya pahala yang kita terima dari sholat wajib berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, berinfak, sodako. Sehingga yang harus diingat adalah berapa banyak dosa. Belum lagi dosa khamar, judi, di mana hari ini judi sudah menjadi sesuatu yang terbiasa, apalagi dengan judi online. Berapa banyak orang yang terlibat dalam judi online. Bahkan banyak aktivitas acara-acara di televisi pun yang diikuti oleh masyarakat umum sama seperti judi, yaitu mengadu nasib. Sehingga berapa banyak dosa juga yang telah kita lakukan. Apakah sehingga kalau seorang sahabat pada saat akan tidur malam, dia menghitung berapa banyak pahala yang dia lakukan dan berapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Apakah lebih banyak dosa atau lebih banyak pahalanya dalam satu hari? Kalau satu hari, kalau 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya, tentunya sangatlah banyak. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah. Maka dalam tausiah ini akan dibahas tentang yang melanjutkan pembahasan kemarin tentang tafsir surat Yasin, adalah ada beberapa hal yang menyebabkan su'ul khotimah dan husnul khotimah. Sebab-sebab su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk, kematian yang buruk. Dan yang akan disampaikan di awal adalah sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama diantaranya adalah at-taswif, atau menunda taubat. Karena bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa adalah wajib bagi setiap muslim. Seperti firman Allah yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Surat An-Nur ayat 31.
Sehingga menunda-nunda taubat merupakan sesuatu yang akan menyebabkan akhir kehidupan yang buruk. Atau ada yang menghitung melakukan perbuatan dosa dulu, nanti baru berbuatan baik biar seimbang. Atau setelah berbuat baik berbuat dosa lagi biar seimbang. Tentunya pada saat dia berbuat dosa, apakah sempat bertaubat? Tentunya dengan perbuatan dosa itu akan mengurangi pahala yang dia terima. Dan apabila perbuatan dosa dia lakukan tapi bertemu dengan akhir kehidupannya, maka dia akan mengalami akhir kehidupan yang buruk atau su'ul khotimah, akhir kehidupan yang belum sempat bertaubat. Lalu penyebab su'ul khotimah yang kedua adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan merupakan sebab dari kesengsaraan. Rasulullah SAW memperingatkan kita dengan peringatan yang keras mengenai hal ini. Dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya apa-apa yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah dua sifat, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka dia akan memalingkan dari kebenaran, dan panjang angan-angan maka dia akan menimbulkan cinta terhadap dunia. Sehingga panjang angan-angan merupakan salah satu bentuk dari penyebabnya su'ul khotimah. Panjang angan-angan merupakan cita-cita atau angan-angan dari manusia yang selalu berada di dalam benaknya. Jadi cita-citanya bukan beribadah kepada Allah, tapi banyak yang dia ingin kerjakan. Lalu yang lain adalah perbuatan maksiat, menyukai perbuatan maksiat. Karena terkait dengan poin pertama tadi, menunda taubat. Apabila manusia terbiasa dengan salah satu perbuatan maksiat dan tidak bertobat, maka setan akan menguasai hatinya dan akan menguasai pikirannya sampai saat-saat terakhir kehidupannya. Sehingga apabila seorang manusia itu akan meninggal dunia, dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Sehingga jangan dianggap mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sesuatu yang mudah apabila kehidupannya sehari-harinya adalah melakukan perbuatan dosa. Dan nanti di yaumil akhir kelak Allah akan membangkitkan manusia sesuai dengan pada saat akhir kehidupannya. Maka diriwayatkan dalam surat Yasin ayat ke-40-an ke atas bahwa pada saat manusia dibangkitkan di alam akhirat kelak, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dalam keadaan tenggelam dengan keringat, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang berjalan dengan berbagai bentuk seperti yang akhir kehidupan dia di alam dunia. Sehingga perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang akan membawa manusia untuk lupa untuk bertobat kepada Allah. Dan perbuatan maksiat juga dapat membuat manusia itu menikmati atau merasakan dampak negatifnya. Sehingga kalau orang tua
yang dulunya suka melakukan perbuatan maksiat tapi tidak bertobat dengan taubatan nasuha, maka jangan menyalahkan anaknya pada saat anaknya juga melakukan perbuatan seperti orang tuanya pada waktu itu. Karena apabila kita ingin melihat anak, itu adalah cerminan kita pada saat waktu kecil. Jadi seperti itulah yang kita lakukan pada saat waktu kita masih muda. Pada saat tidak bertobat, tapi kalau sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan melindungi, akan mengampuni dosa kita, dan akan melindungi anak dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan kalau kita mau bertobat kepada Allah. Makanya tadi di awal sebab su'ul khotimah adalah menunda-menunda taubat. Karena taubat itu adalah perbuatan, adalah yang harus dilakukan sesegera mungkin. Kemudian yang penyebab su'ul khotimah yang lain adalah bunuh diri. Rasulullah bersabda yang artinya orang mati karena mencekik dirinya, maka dia akan mencekiknya di dalam neraka. Dan orang-orang yang menikam dirinya, maka dia akan menikamnya di dalam neraka. Sehingga dikisahkan oleh Abu Hurairah, suatu ketika pada saat terjadinya perang Khaybar, Rasulullah berbicara tentang seorang laki-laki di antara orang-orang yang diakui telah masuk Islam. Namun kata Rasulullah, laki-laki itu termasuk penghuni neraka. Dan para sahabat tidak ingin membuktikan ucapan Rasulullah tersebut. Maka ketika peperangan terjadi dan suatu ketika laki-laki tersebut terluka dengan luka yang parah, dan saking tidak sanggupnya menahan sakit, maka dia membunuh dirinya. Sehingga walaupun dia berperang bersama Rasulullah, tapi pada saat dia mati dalam keadaan bunuh diri, maka kematiannya adalah su'ul khotimah. Dan hal ini juga yang umumnya terjadi pada hari ini. Kalau sering di berita bahwa ada bom bunuh diri untuk menegakkan Islam, tetap saja tujuannya benar tapi caranya salah. Pada saat bunuh diri, tetap orang yang bunuh diri adalah masuk neraka, walaupun dengan alasan apapun, dengan alasan membela saudaranya atau dengan alasan agar Islam itu bisa tegak, tapi selama bunuh diri tetap masuk dalam kategori orang yang su'ul khotimah. Sehingga jangankan manusia hari ini yang sudah 14 abad hidup setelah Rasulullah meninggal, yang dikisahkan dalam hadis tersebut adalah manusia yang hidup bersama Rasulullah. Dia berperang bersama Rasulullah. Karena ada beberapa kisah yang mengatakan bahwa orang-orang yang masuk, yang mengikuti perang Badar bersama Rasulullah adalah para ahli surga, sehingga orang-orang itu akan masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Tapi pada saat sebelum akhir kehidupannya dia bunuh diri, maka dijamin oleh Rasulullah dia akan masuk neraka. Apalagi kita hari ini yang sudah 14 abad, kalau bunuh diri dengan tujuan apapun tetap adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Otomatis kematiannya adalah kematian yang su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Hadirin sidang yang rahimakumullah, hal itu mungkin menjadi suatu hal yang sangat penting karena hari ini banyak anggapan bahwa bunuh diri itu merupakan sesuatu yang
kalau bunuh dirinya dengan tujuan-tujuan keislaman maka dia akan mendapatkan surga. Tapi tetap saja dikatakan oleh Rasulullah kematiannya adalah su'ul khotimah, tidak akan mungkin mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sidang rahimakumullah, itu adalah beberapa hal yang menyebabkan su'ul khotimah yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita umat Islam. Yang menjadi renungan adalah, yang harus menjadi ingatan bagi umat Islam, bagi kita adalah kita harus menghisap diri kita setiap saat. Tapi yang harus dihisap lebih awal adalah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai tertutupi dengan pahala tapi dosa, kita melupakan dosa. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan tentunya tanpa sengaja akan melakukan perbuatan dosa. Sehingga menghisap dosa harus di awal dibanding menghitung-hitung pahala. Karena seorang muslim, manusia itu dapat masuk surga bukan karena kebanyakan pahala yang dia lakukan, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya sedekah, bukan karena banyaknya pahala yang telah dia kumpulkan selama hidupnya, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah lah dia bisa masuk surga. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, itu adalah beberapa hal yang bisa disampaikan dalam tausiah Yasin kali ini. Dan dalam penjelasan tafsir surat Yasin, karena pembahasannya berurut seperti mushaf Al-Quran, sehingga kisahnya pun akan berbeda-beda. Seperti kalau materi harian lain ada pembahasan tentang kisah para nabi, tentunya nanti akan membahas di surat dan ayat yang berbeda. Karena mushaf Al-Quran disusun bukan berdasarkan turunnya wahyu, tapi disusun dari urutan surat. Kalau berdasarkan urutan surat, maka pada saat kita membahas satu ayat dengan ayat berikutnya, kasusnya akan berbeda. Sehingga kalau bahas satu kisah Nabi dari beberapa ayat dan beberapa surat yang berbeda. Karena kalau pembahasan yang sesuai dengan turunnya wahyu, maka bahasan itu akan menyambung. Karena wahyu yang pertama turun bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Iqra. Nanti wahyu yang kedua juga bukan surat Al-Baqarah. Dan wahyu yang turun kepada Rasulullah dalam bentuk mushaf Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa. Setiap peristiwa yang dialami Rasulullah, maka Allah menurunkan wahyu, lalu wahyu itulah akan menjadi pemecah masalah yang diselesaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kalau pembahasan tafsir Al-Quran berdasarkan urutan mushaf, maka ayatnya akan satu ayat dengan ayat yang lain kemungkinan akan berbeda. Tapi kalau membahasnya berdasarkan turunnya wahyu, maka pembahasan itu akan bersambung. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam tausiah Yasin kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.